Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas materi berkaitan dengan iman pada hari akhir. Mungkin kali ini berbeda dengan tema-tema sebelumnya. Kali ini kami akan mencoba memvisualisasikan tentang peristiwa terjadinya hari akhir, termasuk tahapan-tahapan bahkan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi terjadinya hari akhir. Kita ikuti sama-sama. Baiklah sahabat-sahabatku semua, kali ini kita akan mengupas berkaitan dengan iman pada hari akhir. Kali ini kita akan merujuk pada dua surat. Yang pertama ada Quran surat Az-Zalzalah dan yang kedua ada Quran surat Al-Qari'ah. Ketika kita bicara tentang kejadian hari akhir atau terjadinya kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaturnya dalam dua ayat tersebut. Quran surat Az-Zalzalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Apabila bumi diguncang dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan atas semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Sementara di dalam Quran surat Al-Qari'ah, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunun nasu kal-farashil mabsus wa takunul jibalu kal-ihnil manfush fa amma ma sakulat mawazinu فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia adalah seperti anai-anai yang berterbaran. Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah.
sudah jelas digambarkan dalam Quran surat Az-Zalzalah dan Al-Qari'ah tersebut. Akan tetapi, sebelum kita memahami lebih mendalam, langkah awal yang perlu kita resapi adalah makna daripada iman pada hari akhir. Iman secara etimologi adalah percaya. Secara terminologi adalah meyakini dengan setulus hati, menguatkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan berupa amal ibadah. Kemudian hari akhir secara etimologi adalah hari penghabisan. Sementara secara terminologi adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya dan berakhirnya kehidupan makhluk-makhluk Allah, termasuk umat manusia. Dan pada saat itu hukum Allah Subhanahu wa taala akan ditegakkan seadil-adilnya. Maka secara sederhana, iman pada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa datangnya hari akhir benar-benar akan terjadi. Dan manusia harus bersiap atas apa yang telah dilakukannya dan bersiap akan mendapatkan balasan yang setimpal. Berkaitan dengan hari akhir, dalam Islam kita mengenal ada yang namanya kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro atau kiamat kecil adalah peristiwa kehancuran, kematian, atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasa mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Kiamat sugro adalah kiamat yang bisa kita saksikan dengan kasat mata. Karena peristiwa itu merupakan berakhirnya kehidupan makhluk secara kecil. Bisa dengan kematian, bencana alam, baik gempa bumi, tanah longsor, banjir maupun tsunami, sehingga mengakibatkan sebagian orang mengalami kematian. Nah, setelah mereka mengalami kematian, sebelum terjadinya hari kiamat, mereka yang telah mati mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut dengan alam barzakh. Alam barzakh adalah alam yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Pada masa itu, roh manusia sudah menyadari akan kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada mereka yang jahat sudah diperlihatkan neraka dan siksa. Peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sudah mati diantaranya fitnah kubur. Yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. Kemudian alam barzakh. Azab kubur diperuntukkan bagi orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Banyak sekali ayat-ayat yang menyampaikan tentang kondisi alam barzakh. Bahkan azab Allah sudah ditampakkan ketika orang berada di alam barzakh. Kepada mereka yang melakukan keburukan, sudah ditampakkan panasnya hawa neraka pada pagi dan petang. Bagi mereka yang melakukan kebaikan, sudah bisa merasakan kesejukan surga ketika di alam barzakh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar. Peristiwa-peristiwa besar hancurnya alam semesta beserta isinya sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Seperti halnya dalam Quran surat Az-Zalzalah
dan Al-Qari'ah di awal tadi. Kemudian kita mengenal yang namanya periodisasi hari akhir. Yang pertama, ada Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah adalah terjadinya kiamat kubro. Hal ini ditandai dengan peniupan sangkakala pertama oleh malaikat Israfil. Kemudian diikuti hancurnya seluruh alam semesta. Yang kedua adalah Yaumul Ba'ats. Hal ini ditandai dengan peniupan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Dan peristiwa itu adalah peristiwa pembangkitan makhluk dari alam kubur. Dipertemukannya ruh dan jasad sesuai yang disampaikan dalam Quran surat At-Takwir ayat ke-7. Kemudian Yaumul Hasyr. Dikumpulkannya seluruh makhluk di hamparan luas yang sering kita sebut dengan padang mahsyar, di mana seluruh makhluk akan ditampilkan apa yang dilakukannya ketika di dunia. Yang keempat, Yaumul Hisab, dan yang kelima, Yaumul Mizan. Yaumul Hisab adalah proses penghitungan, sementara Yaumul Mizan adalah proses penimbangan seluruh amal buruk, amal baik kita. Berikutnya ada Asy-Syirat, atau jembatan yang terbentang antara neraka dan surga, di mana tingkat kesulitannya disesuaikan dengan apa yang telah dilakukannya ketika selama hidupnya. Ketika amal buruknya lebih banyak, maka akan dengan mudah mereka terjatuh ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ketika amal baiknya lebih banyak, maka akan dipermudah untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Dan yang terakhir adalah Yaumul Jaza, atau hari pembalasan, di mana hukum Allah akan ditegakkan setegak-tegaknya dan seadil-adilnya untuk memberikan balasan atas seluruh amal perbuatan bagi setiap makhluk. Di dalam Al-Quran juga disampaikan tentang janji-janji Allah atas balasan surga dan balasan neraka. Surga atau jannah adalah suatu tempat yang nikmat, menyenangkan, sebagai balasan bagi orang yang bertakwa dan beramal soleh. Surga ada berbagai macam tingkatannya. Yang pertama ada surga Firdaus, surga Aden, surga Naim, surga Ma'wa, surga Darussalam, surga Darul Maqamah, surga Maqamul Amin, surga Khuldi. Kemudian neraka atau nar adalah suatu tempat penyiksaan yang paling pedih sebagai balasan bagi orang yang kufur atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun neraka, ada banyak sekali tingkatannya. Ada neraka hawiyah, neraka sa'ir, neraka laza, neraka jahim, neraka sakor, neraka wail, neraka hutomah, dan neraka jahannam. Demikian janji atau balasan Allah atas setiap amal yang dilakukan oleh umatnya ketika di dunia. Demikian sekilas tentang terjadinya hari akhir. Semoga bisa memberikan peringatan kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.